Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semua penonton podcast Negeri 19. Kami dari SMK Negeri 19 Samarinda. Ini adalah podcast episode pertama kami dalam acara Pesta Rakyat Kalimantan Timur. Nah, di sini saya Ilham Joko Supriyanto sebagai pemandu acara. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, beliau adalah Bapak Irhamsyah. Pagi Pak, selamat pagi. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan sedikit berbincang dengan Pak. Boleh Pak ya? Ya. Sedikit aja Pak. Oke Pak, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama selamat hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-68. Ya, terima kasih Pak. Jadi semoga Kaltim untuk Nusantara bisa kita wujud. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Kak. Tapi ini tadi Bapak sudah keliling-keliling ke stand-stand Pak? Ya, setelah upacara resmi kita tadi keliling-keliling lihat stand-stand booth-boothnya dari SKPD yang lain. Nah, ini SKPD kita dan alhamdulillah ada podcast dari SMK Negeri 19. Negeri 19 Samarinda. Luar biasa ini. Terobosan baru dan ini perdana. Perdana Pak, episode 1 Pak ini Pak. Langsung spesial khusus buat Bapak ini. Oke ya. Baik Kak, kita mulai coba ya. Kita ada sedikit pertanyaan ini Pak terkait isu yang lagi rame di lingkungan pendidikan Pak ya. Oke, yang pertama Pak. Ini kan sudah tahun baru Pak ya, 2025. Saya mau tanya Pak, apa kira-kira program atau rencana Pak untuk kegiatan atau agenda dari BISDIK sepanjang tahun 2025 Pak? Ya. Kita ketahui ini tahun baru di triwulan pertama dan kita juga mendapat presiden yang baru. Nanti kita juga dapat gubernur yang baru. Tentunya kita juga menyesuaikan semua program, semua kegiatan yang mendukung terkait dengan visi misi yang ada. Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur tentunya akan menjalankan semua program yang menjadi tugas Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan yang paling penting sekarang kita menjalankan bagaimana program MBG, Makan Bergizi Gratis, yang dicanang oleh Bapak Presiden. Dan semua provinsi, kabupaten kota akan melaksanakan. Yang di launching kemarin di tanggal 6 Januari. Tanggal 6 Januari ini Pak ya launching. Iya, jadi kita di Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur juga sudah melakukan simulasi sebenarnya. Kita ingin melihat sampai sejauh mana trial and error kita terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis. Kaltim sudah memulai dari Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan insya Allah nanti kita ada di Kutai Kartanegara, kita ada juga di Kutai Barat serta di Kabupaten Maulu. Di 3T di kabupaten kita di arah perbatasan khususnya di Maulu. Wah, jadi sampai ke sana-sana Pak sudah Pak ya programnya? Ya, kita coba melakukan simulasi ini. Luar biasa karena memang perkotaan dengan saudara-saudara kita di Kabupaten Makamulu kan memang tingkat kemahalannya berbeda. Makanya kita coba melakukan simulasi. Kita melihat sampai sejauh mana kesulitan kita, bagaimana kita nantinya menyiapkan makan gratis buat siswa-siswa kita yang ada di peserta didikan. Jadi dari Provinsi Kaltim sendiri Pak, khususnya Disdik ini sangat membantu visi misi seorang presiden baru Pak ya. Sangat support Pak ya. Sangat support. Alhamdulillah. Jadi ditunggu teman-teman nanti. Kan tanggal 6 baru pemulaan Pak ya. Tanggal 6 kemarin sudah kita mulai. Nah, insya Allah nanti kita tanggal 13 kita ada di Kutai Kartanegara. Tanggal 14 kita ada di Kutai Barat. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa diingat ya, kita akan sampai ke Makamulu ya. Jadi ditunggu ya teman-teman, nanti kita akan ada agenda makan gratis nih khusus untuk peserta didik. Nah, jadi guru-guru jangan enggak juga nih, enggak boleh. Oke Pak, lagi Pak, ini ada lagi Pak pertanyaan Pak. Ini pertanyaan buat teman-teman yang sama seperti saya nih Pak. P3K baru. Nah yang baru diangkat. Ini kira-kira ada informasi apa Pak terkait P3K terbaru Pak? Iya, alhamdulillah kawan-kawan semua yang kemarin, mohon maaf, tenaga honorer ya, dengan program pemerintah kita sekarang mereka diangkat dengan P3K
ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Dan tahap 1 saat ini memang sudah selesai lakukan seleksi, dan insya Allah nanti dalam waktu dekat teman-teman akan menjadi P3K. Kemudian yang tahap 2 itu juga sudah mulai melakukan pendataan, sudah melakukan penginputan, dan insya Allah nanti di bulan Agustus mereka juga akan menjadi tenaga P3K di kita. Kawan-kawan sekalian, ada kekhawatiran memang selama kami belum diangkat menjadi P3K ini, kami dibayar digaji atau enggak? Nah, itu dia Pak, ini dia. Teman-teman semua jangan khawatir, pemerintah sudah menganggarkan, sudah menyiapkan anggaran untuk sejak Januari sampai dengan bulan Maret. Itu untuk yang tahap pertama tetap kita bayar sesuai dengan sesuai dengan ketentuan, yaitu dibayar dengan honorer kita, dan itu sudah disiapkan. Oke. Kemudian yang tahap 2 sampai Agustus juga demikian. Jadi karena persyaratan menjadi P3K itu adalah pekerja-pekerja yang aktif kan? Ya betul Pak. Itu salah satu syarat. Karena di surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bahwa menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pekerja aktif. Betul. Itu menjadi persyaratan. Betul sekali. Jadi jangan khawatir. Jangan terkait dengan pembayaran penggajian, tetap kita gaji sampai dengan bulan tahap pertama sampai dengan bulan Maret, tahap kedua sampai dengan bulan Agustus. Jadi rekan-rekan saya nih, P3K terbaru atau yang baru mau daftar, jangan khawatir. Semua sudah disiapkan oleh pemerintah Pak ya. Jangan khawatir. Jadi yang penting ikutin aja prosesnya tuh mendaftar. Dengan catatan jangan sampai malas kerjanya. Nah, itu dia Pak. Betul sekali. Mentang-mentang sudah diterima jadi P3K terus polanya berubah Pak ya. polanya berubah, jadi malas masa. Betul, itu dia Pak. Padahal Anda juga masih dalam penilaian. Betul sekali Pak. Sedikit Pak tambahan Pak. Oke, kan ada istilah yang namanya P3K paruh waktu nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak buat teman-teman yang ada yang mungkin ini apa ya kok beda sama teman yang itu nggak tahu. Ya ini memang ada kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pegawai P3K paruh waktu. Ini kita masih menunggu petunjuk paruh waktu itu seperti apa sih barang ini? Apakah memang jam kerja mereka paruh waktu? Separuh waktu? Ya. Atau memang harinya yang paruh waktu? Maksudnya gini, kalau 5 hari mereka 3 hari masuk misalnya itu, atau memang jamnya di paruh waktu. Jadi kita memang belum mendapat petunjuk teknis terkait dengan hal paruh waktu. Yang jelasnya belum ada Pak ya. Kami belum mendapatkan terkait PKS. Tapi segera Pak ya pasti jelasnya Pak ya. Insya Allah pasti akan. Kita kan jangan sampai teman-teman kita yang belum bisa masuk di dalam P3K, tapi kan kita juga masih memerlukan mereka, jadi kita siapkan program untuk P3K yang paruh waktu. Itu dia lah teman-teman lagi yang bingung-bingung, karena kemarin sempat ramai Pak di forum Pak, karena kan tidak semua paruh waktu Pak ya, ada beberapa yang paruh waktu. Ya, jadi pasti ini bedanya apa sih? Nah, harusnya ada pertanyaan. Nah, ini sudah jelas nih teman-teman. Nanti kita sosialisasikan lah apa yang menjadi petunjuk teknisnya, petunjuk pelaksanaannya. Oke, teman-teman. Ada lagi Pak, ini Pak sedikit Pak terkait tentang program vokasi Pak. Ya. Nah, ini apa Pak informasi terbaru atau agenda yang akan dilaksanakan, apa yang sudah berjalan Pak? Terkait vokasi ini memang program yang sudah lama dilaksanakan terkait dengan peserta didik kita untuk SMK khususnya. Nah, jadi kita terus mendorong mereka untuk melakukan inovasi-inovasi baru di setiap sekolah SMK untuk bisa melaksanakan dan menjalankan program-program vokasi ini. Kita ingin memancing kreativitas peserta didik kita, betul, inovasi yang baru. Kemudian bagaimana bisa mereka berproduksi dan bisa menghasilkan produk-produk unggulan dari masing-masing sekolah. Itu harus kita tetap dorong untuk melatih kemandirian mereka. Betul ya, itu dia. Karena kan saya juga dari SMK Pak. Iya, jadi kan iya memang kalau saya lihat saya lulusan SMK dan sekarang saya mulai
Iya Pak, sangat. Jadi itu secara tidak langsung anak-anak dilatih untuk mandiri. Jadi tidak perlu lagi ribut-ribut mencari lowongan pekerjaan. Udah opsi B-nya gitu Pak ya, karena punya skill. Tapi satu catatan yang menurut saya, walaupun anak-anak SMK kita masuk pelajaran program vokasinya bisa mendidik mereka untuk kemandirian ekonomi, kemandirian mereka supaya nanti tidak susah mencari pekerjaan. Tapi saya berpesan bahwa anak-anakku peserta didik yang ada itu jangan sampai juga tidak melanjutkan kepada perguruan tinggi ya. Jadi ini banyak kali nih kesempatan kita nih, perguruan tinggi kita sudah semakin banyak, sudah semakin bagus. Dan pemerintah provinsi menyiapkan beasiswa untuk. Nah, itu dia Pak. Sekalian Pak disampaikan Pak, boleh Pak beasiswa nih Pak. Apa aja nih? Kita punya beasiswa tuntas, kita punya beasiswa stimulan, mulai SD, SMP, SMA, Kuliah juga Pak ya. ada melalui prestasi segala macam, ada juga melalui mohon maaf, peserta didik kita yang kurang mampu, kita cuma siapkan bahkan sampai dengan S1, S2, ya, dan S3. Nah, itu dia teman-teman. Jadi sebenarnya sudah disiapkan teman-teman. Siapkan, tinggal kita bagaimana, tapi kita harus bisa menunjukkan prestasi yang bisa. Nah, jadi kalau mau daftar harus lihat kualifikasinya juga Pak ya. Jadi dipaskan kualifikasinya. Nah, itu dia teman-teman tentang beasiswa pendidikan. Satu lagi Pak. Saya ingin juga mengingatkan kawan-kawan penerima beasiswa khususnya yang sudah mendapatkan, yang sedang akan mengajukan, Anda dibiayai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tapi yang kita tunggu adalah bagaimana kontribusi Anda untuk Kalimantan Timur. Itu dia Pak. Itu yang harus kita tunggu. Setuju saya Pak, betul. Artinya jangan sampai Anda sekolah di luar, nanti berkaryanya di luar. Kaltim sudah membantu Anda, tapi apa yang Anda bisa beri untuk Kalimantan Timur? Itu dia buat teman-teman yang masih baru kuliah nih. Didengarin nih Pak Kadis nih tadi nih. Jadi karena sudah dibantu oleh pemerintah Kaltim untuk keluar mencari ilmu yang luar biasa di luar. Ya kembali ke sini juga harus mau sumbangsi, ya berkontribusi dong, sedikit-sedikit Pak ya, tipis Pak ya, tipis saja Pak ya. Apa yang Anda bisa berikan kepada Kaltim? Nah, itu yang karena kita sekarang kan sedang bersiap menyosong Nusantara di sini Pak ya. IKN. Jadi kalau bisa itu isinya jangan sampai orang-orang yang terlalu jauh Pak ya. Anak-anak sini juga harus ikut membangun IKN. Jangan sampai anak-anak Kalimantan Timur yang sudah kita beri beasiswa menjadi penonton di negeri sendiri. Nah, ini panggung kita, ini tempat kita. Jangan sampai orang lain yang ngisi Pak ya. Betul sekali. Satu lagi Pak, terakhir Pak, ini Pak, menarik Pak. Ini saya mau tanya tentang terkait LSP dan BLUD Pak. Kira-kira ada informasi apa nih Pak? Yang jelas kita semua kelulusan dari SMK khususnya kita coba terus tingkatkan sertifikasi buat mereka. Betul Pak. Untuk menyiapkan tenaga-tenaga kita yang siap pakai. Jadi dunia kerja sekarang, dunia usaha sekarang membutuhkan Anda. Anda dibutuhkan, tapi Anda juga punya sertifikat. Nah, itulah kita terus mendorong peningkatan jumlah peserta didik kita untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Nah, betul. Jadi teman-teman, kalau sekolah cuman model kayak saya bisa Pak ini Pak, buktinya apa? Nah, bukti sertifikat tadi itu Pak ya. Anda bisa nyetir tapi nggak punya SIM. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di momen berikutnya. Oke teman-teman. Ketemu di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Saya Ilham Joko dari Podcast Negeri 19. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.